Aku baru tahu ternyata fans-fans Nisa tuh panggil kamu Umi. Iya. Apa sejarahnya kamu dipanggil Umi? Okay. Kenapa nggak Abi? Kan laki itu mah. Iya. Ayah, dengarkanlah, aku ingin bernyanyi walau hanya dalam. Menunggu beduk maghrib. Tapi kok tahu sih harga itu? Gorengan. Gorengan. Ya, karena kan aku tukang gorengan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Deg-degan. Masya Allah. Buat itu ayat buat gue setan aja bagus banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Bedu di Menunggu Beduk Maghrib. Iya kan? Sabar. Semua pasti akan ada. Alhamdulillah hari ini di Menunggu Beduk Maghrib sudah ada bintang tamu cantik, solehah, idaman para laki-laki beriman dan bertakwa. Mantap nih. Laki-laki biasa maupun laki-laki soleh, ya. Sudah ada Nisa Sabian. Assalamualaikum. Nisa Umi. Umu ya? Umi. Nah ini ya. Bisa dipanggil Umi. Kenapa? Sejak kapan dipanggil Umi tuh Nisa tuh? Sejak 1942. Wow, jamu kali itu. Jauh udah lama. Nyonya mendir dong sejak 1900 sekian. Enggak bener. Aku juga kaget begitu ngeliat komentar-komentar loh. Aku baru tahu ternyata fans Nisa tuh panggil kamu Umi. Iya. Apa sejarahnya kamu dipanggil Umi? Okay. Kenapa nggak Abi? Kan laki itu mah. Iya. Taunya gede banget ya. Gede ya. Bayarnya paling gede. Kelihatan sih. Kenapa dipanggil Umi waktu TK sebetulnya? Karena kecil waktu lahir itu sebetulnya namanya Umi Khairunisa kan. Umi Khairunisa, Masya Allah. Cuma karena di aktenya Khairunisa, jadi nenek tuh sama ibu manggilnya udah Umi aja, Umi, sampai sekarang tempat SD pun manggilnya Umi gitu. Dan di akte apa sih? Rapat SD itu namanya Umi Khairunisa sampai sekarang masih. Cuman pas pindah ke Jakarta udah dipanggilnya Khairunisa aja, Nisa. Tapi tetap aja Umi lagi. Umi lagi. Oh iya. Tetap ya. Bahkan Umi kamu panggil kamu Umi gitu. Umi. Iya serius. Iya. Jadi Umi kamu panggil Umi gitu. Terus Abah manggilnya Umi juga. Datang dua-duanya dong, Umi. Dua-duanya datang. Istri sama anaknya datang. Enggak serius Umi. Oh. Dipanggil semua keluarga panggil Umi. Panggil Umi juga, wah luar biasa. Emang kamu tuh bisa nyanyi tuh dari usia kapan sih? Bisa? Tahu nyanyi itu, bisa nyanyi itu kelas 5 SD. Siapa yang pertama kali bilang kamu bisa nyanyi? Nah, ini panjang sih sebenarnya ceritanya. Pendekin. Bisa nyanyi itu tahu bakat Nisa tuh di umur 3 tahun sebetulnya. Cuman karena waktu itu kan nggak pede, terus ya udahlah, nggak terlalu fokus waktu itu. Akhirnya pas di kelas 5 SD itu baru memberanikan diri gitu untuk bernyanyi. Tampil lah di depan kelas kan waktu itu. Sebentar ya, agak nervous gitu ya. Iya. Kenapa nih? Gak apa-apa, pertama kali soalnya tampil sendiri, biasanya kan bertiga. Nah ini dia. Karena kamu suatu saat harus bisa menghadapi masalah kamu sendiri. Iya. Ketika kamu harus sendiri ya. Iya. Tapi untungnya kamu tuh punya banyak sahabat, teman, saudara-saudara, fans yang mendukung setiap masalah yang kamu hadapi, setiap problematika kamu. Jadi kamu tampak kuat. Nah, kita juga pengen lihat bagaimana seorang Nisa juga kuat menghadapi semua yang ada di depan kamu dengan kesendirian, dengan sendiri gitu. Okay. Nah, makanya aku pengen tanya nih, waktu belajar nyanyi di usia 5 tahun. Enggak belajar nyanyi, tapi tahu bisa nyanyi. Bisa nyanyi itu di umur 3 tahun. Umur 3 tahun. Tapi pas di 5 SD itu baru beranikan diri untuk nonjolin bakat aku. Ingat nggak lagu apa yang pertama kali ditampilkan waktu kelas 5 SD itu? Lagu Ayah.
lagunya Rinto Harahap. Ayah dengarkanlah, aku inginlah itu. Satu rap sampai song. 1, 2, 3. Ayah dengarkanlah, aku ingin bernyanyi walau hanya dalam mimpi. Segitu aja lah. Karena lagu itu tuh waktu itu ayahku kan bapakku udah di Jakarta duluan kan, cuman aku SD di Bandung gitu. Jadi kangen banget dong. Jadi lagi kangen-kangennya gitu sama bapak sama ibu, dua-duanya di Jakarta udah ngerantau di sana duluan. Kamu udah tinggal di Bandung? Kita di Bandung sama kakak-kakakku gitu. Jadi kan kita lagi kangen-kangennya keluarga, bapak ibu ya udah nyanyinya tuh di kelas. Terus ternyata responnya baik, guru-guru juga bilang, udah ikut lomba aja. Saya ikut lomba lah Qasidahan, baru di situ. Terus nyanyinya pop tapi Qasidahan. Iya. Gak nyambung ya? Iya, nggak nyambung aja lah. Budi selesai. Kalau nggak nyambung ngapa sekarang dong kan? Iya sih. Berarti waktu kamu kelas 5 SD itu kamu udah bisa ngaji belum waktu itu? 5 SD ya ikut. Duluan mana? Bisa ngaji sama bisa nyanyi? Duluan ngaji lah. Belum bisa ngaji karena dari kecil kamu bisa ngaji ya? Iya, ikro. Kalau dengar Anissa nyanyi, aku udah pernah. Tapi mau dengar Anissa ngaji, aku belum pernah. Setelah ini, tetap di menunggu beduk maghrib. Sabar, semua pasti ada waktunya. Serius loh, gue deg-degan loh. Sabar, lontong bakwan nggak bakal kehabisan. Karena mahal sekarang. Gorengan 5.004 ya. Jadi daripada kamu ngabuburit cari gorengan, mendingan nonton menunggu beduk maghrib. Okay, Tapi kok tahu sih harga itu? Gorengan? Gorengan. Iya, karena kan aku tukang gorengan. Tapi kamu juga tahu kok harga gorengan mahal? Iya, karena tadi Bang Badu bilang. Oh iya. Hah? Aman ya? Aman ya? Oke. Lucu ya tuh, kamu tuh lucu banget loh Nisa, udah cantik, lucu ya kan, suaranya enak, udah lengkap lah, kamu paket lengkap lah. Oke, nah akan semakin lengkap kalau kamu menunjukkan ke kita mengaji. Aduh. Pasti keren suaranya nih. Nah, nih kamu surat apa maunya? Al-Waqiah deh. Al-Waqiah. Al-Waqiah. Al-Waqiah ya, ntar ya. Koreksi ya kalau salah. Wah, kita nggak ada bisa koreksi, nggak ada bisa ngaji semua. Koreksi. Ya, kalau kita dai sih nggak apa-apa. Koreksi bacaan orang, ya, kayak kita bener aja. Al-Waqiah ayat dari awal aja kali ya. dari awal. Oh, Al-Waqiah, Al-Waqiah. Al-Waqiah. Salah langsung di ini nggak netizen? Enggak dong, kan namanya belajar ngaji. Kita kan sini kan belajar ngaji. Al-Waqiah yang mana ya? Nih di handphoneku ada. Udah. Di sana ya deh. Latihan dulu. Terus saya nyari nggak ketemu. Al-Waqiah mana Al-Waqiah? Surat berapa sih Al-Waqiah itu? Habis deh. 56. Kok gua nggak nemu ya surat Al-Waqiah ya? Surat apa ayat sih? Surat kan ya Al-Waqiah. 56. Ah? 56. 96 ayat. 56 96 ayat. Oh ya, stop aja begini 96. 96 ayat. Kamu mau 96 ayat panjang? Enggak usah 10 atau 5 boleh. Boleh. Ya. Koreksi ya kalau salah. Iya. Ya, deg-degan. Pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Deg-degan. Masya Allah. Buat itu ayat buat gue setan aja bagus banget itu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatha wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun sadaqallahul azim. Semoga
yang membacakan dapat keberkahan, yang dengerin dapat keberkahan. Deg-degan lo, sumpah lo. Takut. Keren banget Nisa. Ini dalam bacaan santai. Gimana kalau kamu mainin itunya ya? Ya keren banget ya itu luar biasa ya. Nggak ada yang salah tadi aku baca. Masa? Iya. So tau Guru ngajinya langsung ketawa. Ini yang ngajarin kamu? Iya. Wah hebat ya, kamu ada guru ngajinya ya. Jadi apa ya Bu ya? Ustaz apa ya Bu Ustaz ya? Ustazah. Apa ya Ustazah? Nggak ada yang salah ya Ustazah? Saya juga tadi koreksinya sih nggak ada yang salah. Oke. Nah ini kalau dalam puasa-puasa gini biasanya yang kamu lakukan sering nggak kamu lakukan yang memang menghatamkan Al-Quran kan biasanya kan banyak juga tuh Ramadan digunakan untuk menghatamkan Al-Quran. Nah tapi karena kesibukan kamu kan apakah masih bisa tuh kamu melakukan hal itu tuh? Harusnya sih bisa ya. Harusnya bisa. Karena halangan bukan Kesibukan namanya bukan jadi kesibukan halangan. bukan jadi halangan Bukan sih. alasan sebetulnya. juga ya untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Dan kamu melakukan itu? Enggak juga sih. Enggak juga. Jadi Jadi sesempatnya. nasihat itu buat siapa? Hah? Jadi nasihat itu buat siapa? Ya buat saya sendiri sebetulnya. Iya. Dan tapi bener ya? Makasih loh, diingatkan loh. Enggak, tapi beneran aku juga tuh berusaha niat mah ada nih saya. Aku tuh pengen belajar pengen menghafalkan Al-Qur'an minimal one day one juz gitu kan. Iya, Satu hari betul. satu juz. Baru satu ayat udah kayaknya ada Ngantuk banget gitu ya. Gitu mau baca lagi astagfirullah godaan emang banyak banget. Banyak. Aku manfaatkan waktu senggang gitu kan. Apalagi depannya ada kasur, bantal gitu. Susah banget gitu. Akhirnya ya udah itulah godaan kita ya. Betul. Nah, menurut kamu nih dalam menjalankan ibadah puasa di godaan terberat dalam puasa kamu ini apa? Apakah ngeliat makanan, lihat minuman, atau ngeliat cowok ganteng atau enggak? Kalau puasa sih malesnya itu ya. Lemes Kadang ya, kayak mau sholat aja, aduh ya Allah. Kalau sholat kan sebetulnya malesnya tuh wudunya ya, Wudunya. malas kena air gitu. Oh, Kalau iya. udah wudu ya udah tinggal sholat. Tapi ini tuh ya Allah males banget, tar aja sih. Ya masih kayak gitu. Malasnya aja sih. Malasnya aja ya. Kalau makan mungkin masih bisa tahan karena orangnya jarang suka makan, kurang Iya. nafsu makan gitu. Kamu nafsu ngapain sih? Maksudnya apa yang menjadi passion kamu tuh, kesukaan kamu tuh? Kalau makan gak nafsu, terus kamu diberikan hawa nafsu, nafsunya untuk apa tuh? Berbuat apa tuh? Maksudnya apakah dipakai untuk olahraga, dipakai untuk ya nyanyi lah, mau ngapain lah, pokoknya yang bikin kamu semangat itu tuh. Biasanya nyanyi. Nyanyi tuh kalau udah. Biasanya nyanyi, terus kalau enggak ya olahraga karena kan Nisa juga belajar Pengen tahu nih yoga. olahraganya Nisa nih apa nih? Yoga. Yoga, selain yoga, apakah ada olahraga, ada yoga? Kita bahas nanti, jangan kemana-mana, tetap di Menunggu Bedug Maghrib. Sabar, semua pasti ada. Masya Allah. Luar biasa, Masya Allah. Dan info baiknya nih, bahwa ternyata ini Alhamdulillah bersyukur banget nih, eksklusif pertama kali Nisa Sabian tampil membacakan ayat suci Al-Quran di YouTube saya. Terima kasih. Iya loh. Karena biasanya Nisa nggak pernah berani, karena ya itu takut salah gitu. Karena kan pasti ada aja yang salah baca Iya, gitu. Mau koreksi. biasanya orang tuh kalau kamu begitu aku minta untuk baca surat Al-Quran, ngeliat aku pilihannya Al-Waqiah tuh bagus loh. Biasanya orang ngeliat aku bacanya langsung Al-Kafirun. Pas pilihan ayatnya pas. Aduh, bukan salah, saya loh yang ngomong. Malah kadang-kadang ada yang bacain, kalau ngeliat saya langsung pengen baca surat Yusuf. Surat Yusuf. Nggak sekalian Yasin, sama Wah, surat Zin. tahlilan dong. Surat Zin. Tahlilan dia. Oke, Nisa. Nah, tadi olahraga kamu selain yoga tuh apa? Kenapa? Olahraga kamu selain yoga apa? Selain yoga doang sih. Karena kalau apa sih namanya? Yoga itu kan bener-bener apa? Iya, yang stretch. gerakan-gerakannya susah banget tuh. Iya. Yang pala di bawah, kaki di atas. Bener. Itu bener serius? Bener. Dan kamu lakukan itu? Lakukan itu. Itu namanya banting tulang kamu itu. Karena kalau misal Pala jadi olahraga kaki, yang kaki jadi kepala. berat-berat, aku ngerasa pasti gampang capek kan. Kalau itu ya udah supaya ngeregangin otot aja. Siapa tahu kalau misal aku ke atas nambah tinggi gitu kan. Oh, bisa Sip, ketarik gitu. gitu. Gerakan tersulit apa tuh dalam yoga yang kamu pernah lakukan? Apa sih? Ya itu yang pala di bawah Karena yang lagi itu berdiri lupa aja deh, yang namanya. lagi duduk jangan yang berdiri susah. Yang lagi duduk gerakannya apa tuh yang seperti apa gerakannya?
Apakah tangan kelipat-lipat atau gimana? Iya sih, kayak gitu. Kurang Salah. lebih kayak ini nanti ketemu sama kaki, Ih. terus kayak gini, gitu. Ini. Terus kayak gitu. Kok bisa sih kaki ketemu tangan ketemu kaki? Iya, ya harus kayak karet sih. Iya benar lentur ya kalau yoga tuh ya. Mungkin karena aku kecil gitu, jadi kayaknya nyampe kali. Aku nggak usah ketemu kaki, nyampe sini nyampe perut nggak bisa. Gitu. Kamu enak ya bisa sampai kaki ya, ya. Oke, luar biasa. Coba mau coba sekarang. Patah. Oke lah. Susah jarinya ya. Oke, nah Nisa tuh puasa, kalau cewek wajar ya puasa karena mungkin dia ada halangannya ya, kalau misalkan batal-batal gitu. Betul. Pernah nggak kamu beruntung puasa 1 bulan penuh tanpa ada halangan? Pernah lah SD. Oh iya. Kan belum Iya tuh SD ya. itu balik. Pada sudah balik. Belum pernah sih. Jarang Pasti ya, cewek. ada Pasti aja. ada. Nah, entah dapat ujungnya. Entah ujungnya. Entah dapat awalnya. Entah puasa donat. Puasa? Puasa donat, tahu nggak kamu puasa donat? Enggak. Depannya puasa, sama belakang puasa, tengah-tengahnya bolong. tapi mending di tengah-tengah. Puasa donat. Tapi mending di pertengahan bulan dibandingkan awal. Kalau awal tuh kayaknya ya Allah, nggak bisa nyesek terawih banget. bareng-bareng gitu ya. Iyalah. Ya, oke. Nah, fashionnya Nisa ini juga keren-keren banget ya kita lihat di Instagram, di tampilan-tampilan bersama Sabian juga kan, baju-bajunya bagus-bagus. Kamu tuh kiblatnya kemana sih fashion kamu tuh? Kiblatnya ya? Iya, influence-nya kemana? Ke siapa kak? Ada kak sosok itu? Atau mungkin kamu hanya ngeliat-ngeliat, atau mungkin kamu punya imajinasi sendiri, atau kamu ada fashion stylist sendiri? Kalau stylist sih sebenarnya sendiri ya. Cuman kalau sekarang yang ngelihatnya banyak sih ya referensinya, entah dari selebgram, entah dari artis-artis, banyak. Apalagi sekarang wardrobe tuh udah nyediain baju yang lucu-lucu gitu. Jadi kadang aku udah nggak perlu mikir, ya udah tinggal dipakai aja gitu, udah tinggal pakai. Sekarang tuh unik-unik loh bajunya. Bang Bedu aja ini bajunya unik. Apa nih baju yang ada di lemari? Kalau Bang Bedu ini fashionnya dari mana Dari kiblatnya? lemari, kiblatnya di Ka'bah. Ini aku ketemu dia, aku pakai baju koko, lah kok ini panjang banget baju koko. Ini jadi kayak baju apaan sih nih? Kami si Jindanjun. Oh, kami si Jindanjun. Oh, aku jin dia ya. Ini jinnya si Jindanjun bener ya ini. Oke. Jadi emang ternyata kiblat kamu tuh fashion kamu emang ide dari diri sendiri ya? Iya sih. Nggak ngelihat orang lain? Lihat dong pastinya. Perkembangan zaman juga. Perkembangan zaman. Karena semakin berkembangnya zaman, fashionnya udah aneh-aneh. Tapi aku suka yang unik-unik gitu. Misal entah ada bunganya di sini gitu, gede gitu. Kalau kena hujan tambah gede loh bunganya. Dapat lagi. Keseram. Kenapa? Gak bisa jalan, di banyak bunga-bunga di situ. Kalau kayak Bunda Meli kan pakai mahkota kayak gitu, iya. unik kan gitu. Tapi kamu suka yang motif bunga-bunga, Bang? Enggak juga sih, apa aja lah. Ya aja nggak bagus itu kan riba kan bunga-bunga itu kan. Oh, iya. Oke. Makasih. Terakhir, Bang. aku pengen tahu tanggapan tentang dari seorang Nisa Sabian tentang yang namanya hijrah. Oh. Apa itu hijrah? Yang kamu ketahui tentang hijrah itu? Hijrah. Kan banyak nih selebgram anak muda, alhamdulillah ya udah pada hijrah juga nih. Nah, aku pengen tahu dari kamu. Masih mempelajari itu sih sebetulnya. Hijrah itu kalau menurut Nisa bukan dari hanya pakaian ya, tapi dari sikap, perilaku dan pola pikir. Hijrah. Itu yang namanya hijrah ya. Jadi perilakunya juga harus diubah, pola pikir juga harus diubah, bukan hanya pakaian, tapi semuanya juga harus berubah, harus pindah ya dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang tentunya lebih baik. Dan jangan pernah menjelaskan bahwa oke, gue hijrah. Jangan. Soalnya pernah tuh temen aku tuh udah hijrah, balik lagi. Kemana? Ya dibuka lagi itunya. Oh, apanya? Usahanya. Hati-hati. Ya udah, terima kasih Sabiannya buat waktunya. Lagi kayaknya takut dibuka apanya? Oh, saya. Iya kan usahanya dia kan di situ di pelapilan Iya, gitu. betul. Akhirnya dibuka lagi karena itu adalah usahanya dia. Iya, gitu. betul. Nisa makasih ya. Sama-sama Bang Bedu. Terima kasih, salam buat teman-teman Sabian. Kalau bisa nanti undang dong. Ada. Ada ya? Ada, Oh Bang. iya, kan tadi makan bareng. kan kayaknya Bang Bedu udah lapar ya nunggu. Iya. Kita lagi maghrib nih. Ada. Ya udah kalau gitu. Terima kasih ya sudah menyaksikan menunggu maghrib. Ya terima kasih Nisa Sabian sudah Sama-sama. hadir
Jangan lupa saksikan terus Bedu berdoa maghrib setiap hari ya di kanal Bedu. Mudah-mudahan ibadah puasa kamu lancar dan insya Allah ibadah puasa kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bentar, Bang Bedu sampai full kan ini? Insya Allah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.